Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakmu. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya. Dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian, ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hanya iman yang kuat bisa dapat menyelamatkan. Iman yang sejati mampu menghasilkan karya-karya yang sungguh menyelamatkan. Iman yang mendalam mampu membawa kesembuhan dan sukacita. Namun sebaliknya, iman yang dangkal dan lemah pasti akan selalu membuat bimbang dan ragu. Kadang kita terombang-ambing dalam ketidakpastian dan tidak menghasilkan buah karena iman kita dangkal. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegur para muridnya yang tidak mampu menyembuhkan orang sakit ayan. Yesus berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bawalah anak itu kemari." Yesus pun mengambil alih penyembuhan anak yang sakit itu. Dan ketika para muridnya bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus dengan tegas mengatakan, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini pun akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Perkataan Yesus ini terlihat keras, tetapi sebenarnya di dalamnya terkandung belas kasihan. Ia hanya kecewa karena kurangnya iman para murid. Ia kecewa karena mereka selalu bersama-sama dengan dirinya, namun iman mereka masih sangat lemah.
Ada kalanya kita mengecewakan orang lain atau diri sendiri ketika mengalami kegagalan. Hal itulah yang terjadi dalam diri para murid Yesus. Mereka mengalami kegagalan dalam menyembuhkan seorang anak laki-laki yang menderita epilepsi atau penyakit ayan. Melihat hal itu, Yesus menegaskan bahwa iman dan keyakinan adalah kunci untuk mengatasi segala kesulitan. Dengan bahasa kiasan, ia mengatakan, "Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Ungkapan memindahkan gunung adalah ungkapan bahasa kiasan orang Yahudi yang berarti menghilangkan kesulitan. Keraguan-raguan pasti tidak menjanjikan keberhasilan. Hanya memiliki iman yang kuat dan dengan penuh keyakinanlah yang akan menjanjikan suatu keberhasilan. Iman itu sebuah misteri. Di satu sisi, iman itu anugerah terindah dari Allah. Untuk itulah Santo Ignatius Loyola pernah mengatakan, "Berdoalah sungguh-sungguh seakan-akan segala sesuatu bergantung pada Allah, dan berusahalah sungguh-sungguh seakan-akan segala sesuatu bergantung pada kamu." Saudara-saudari, hidup kita tidak pernah akan lepas dari kesulitan. Kesulitan dan penderitaan yang kadang membuat kita jatuh dalam keputusasaan. Namun, sebagai orang beriman, kita masih memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kita jangan gentar dan pesimis dengan keadaan itu. Tuhan pasti akan memberikan sarana untuk mengatasi kesulitan dan penderitaan itu, jika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Marilah memupuk iman kita agar semakin bertumbuh subur, kokoh dan kuat, sehingga kita mampu untuk memindahkan gunung yang sedang berakar dalam diri kita. Sebab Allah Tritunggal Maha Kudus bercampur tangan di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.